Mohon izin saya merekam ya untuk dokumentasi. Siap, Romo. Oke. Teman-teman yang terkasih dalam Ekaristi pagi hari ini, hari Minggu Prapaskah pekan yang keempat, kita akan bersama-sama dengan seluruh pengurus KMK Sakra Familia UNJ yang telah dipilih periode 2022-2023. Bersama mereka, mari kita bersama-sama dengan sepenuh hati mengekaristi siang hari ini. Menyadari kekurangan kita, mari bersama-sama kita berseru. Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu terbuka dan ramah terhadap para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tuhan, kasihilah kami. Engkau menggambarkan kebahagiaan Bapa di surga yang menemukan kembali seorang pendosa. Kristus, kasihilah kami. Kristus, kasihilah kami. Engkau menggambarkan keinginan Bapa agar kami ikut serta berbahagia dengan Bapa dan menerima kembali putranya yang hilang. Tuhan, kasihilah kami. Tuhan, kasihilah kami. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepada-Mu. Maka dimohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi manakala kami jatuh. Secara khusus pada siang hari ini, kami bersyukur atas mereka yang terpilih menjadi pengurus KMK UNJ periode 2022-2023. Berkatilah mereka semua dan jadikanlah mereka pelayan-pelayan saksi-Mu di kampus Universitas Negeri Jakarta dengan perantara Tuhan dan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Akan kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari Yosua 5 ayat 9a 10-12. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita baca bersama-sama saja ya teman-teman. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan,
Lalu ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah, lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Bacaan kedua. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Baiklah, aku kembali kepada Bapakku dan berkata, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayah, Bapa, berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku dan berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasangkanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapat kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tapi dia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambingku untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudari, saudara terkasih, khususnya para pengurus KMK UNJ yang terpilih, selamat bertugas di periode tahun ini. Belajar dari kisah seorang ayah yang baik hati, mempunyai 2 orang anak laki-laki, sulung dan si bungsu. Kita tahu si sulung anak yang berbakti, nurut sama ayahnya, bekerja dengan giat, tidak memikirkan harta bagiannya. Tapi si bungsu, dia minta bagian harta miliknya. Tapi ayah itu tetap memberikan. Apa yang terjadi? Injil begitu panjang. Namun saya hanya fokus pada baca Injil. Kalau kemarin saya di Gereja Kalvari, saya bahas 3-tiganya. Tapi untuk misa pelantikan ini, mengingat juga durasi yang terlalu panjang pada misa Jum ini, 2 poin yang saya ingin sampaikan pada teman-teman manusia, Regina dan juga yang lainnya. Bagaimana kisah si bungsu menjadi kisah kita semua. Seringkali meminta sesuatu, memboroskan, tidak memanfaatkan semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun Tuhan begitu baik ketika diperlihatkan si bungsu itu menghabiskan dengan foya-foya. Lalu melarat. Lalu dia mau makan ampas babi karena bekerja pada seorang majikan. Lalu dia ingat ayahnya kaya, punya banyak upahan, orang-orang upahan. Lalu dia berpikir, aku akan kembali ke ayahku. Aku akan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku nggak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Ini yang dikatakan, daripada aku mati kelaparan. Pertobatan bermulai dari
suasana yang memang membuat kita sadar kita nggak bisa apa-apa, entah sakit, entah lapar, entah terpuruk, entah ketakutan, entah teraniaya dan sebagainya. Namun berkali-kali Tuhan melalui seorang Bapa diperlihatkan begitu baik, memberi kesempatan. Yang menarik adalah kisah ini di poin yang pertama, kerahiman, kebaikan, kemurah hatian seorang ayah yang luar biasa. Kebaikan Bapa diperlihatkan seorang ayah yang sudah dari jauh melihat anaknya datang, langsung lari, dirangkul, bahagianya luar biasa. Inisiatif itu memang berawal dari seorang pendosa yang mau bertobat. Namun ketika ayahnya melihat kebaikan Bapa itu diperlihatkan, Allah begitu berbahagia ketika orang-orang yang berdosa bertobat. Saya yakin di antara kita, para mahasiswa dan semuanya, bukanlah orang-orang mahasiswa-mahasiswi yang perfect, yang sempurna, tidak ada cacat, tidak sesempurna yang kita bayangkan. Namun kita punya kesempatan, punya potensi menuju kesempurnaan. Kalau kita merasa kurang, kok saya dipilih menjadi ketua? Oh, saya kan nggak bisa rapat, nggak bisa rapi, nggak bisa cekatan, nggak bisa tertib, nggak bisa disiplin. Kok saya disuruh jadi seksi ini? Kok saya nggak bisa berdoa? Saya nggak bisa memimpin ibadah dan sebagainya. Kok saya dapat seksi liturgi? Kok saya dapat seksi ini, seksi itu? Dalam kepengurusan, baik di paroki maupun di mahasiswa, kita punya peran. Allah telah memilih teman-teman semua. Untuk itu, bersyukurlah ketika Anda ditunjuk. Karena apa? Kerahiman Allah itu memampukan kita untuk bekerja, melayani. Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagaimana kisah si sulung. Ketika kita melihat ayahnya bilang, ambilin baju yang bagus, kasih cincin, sepatu dan semuanya, sembeli anak lembu yang tambun. Mari kita berpesta perauran. Kenapa? Anakku yang mati hidup lagi. Anakku yang hilang ditemukan kembali. Kebahagiaan ini ternyata membuat si sulung itu kesal dan marah. Dia bertanya kepada hambanya, ada apa nih? Itu loh adikmu datang kembali dalam keadaan selamat, lalu ayahmu mengadakan pesta seperti ini. Lalu kata jadi si sulung nggak mau masuk, dia marah pada ayah. Tapi menarik, kisah ini memperlihatkan juga pengampunan, kelembutan seorang bapak, seorang ayah yang selalu punya inisiatif membujuk dan punya kerendahan hati yang luar biasa. Dia keluar menemui si sulung itu. Kenapa kamu nak? Bapak, katanya si sulung, aku nggak pernah memboroskan uang seperti anakmu yang bungsu itu. Aku pernah melakukan sesuatu yang jelek, nggak pernah. Aku selalu taat kepadamu. Di ladang aku bekerja, aku nggak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Keren, tapi cakep. Tapi nggak pernah Bapak memberikan aku seekor kambing pun, memestakan aku dengan teman-teman. Nah, apa poinnya teman-teman? Jawaban seorang ayah memperlihatkan jawaban, Papa, kita di surga. Aku telah bersama dengan kamu hingga saat ini. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, kata ayah ini. Sehingga kalau kita hidup bersama dengan Allah, kita dilindungi, kita punya
orang tua, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya anak, kita punya orang-orang kita cintai. Itu karena kita bersama dengan Bapa. Kita dilindungi hingga saat ini. Kita nggak sakit, kita nggak menderita, kita nggak mengalami perang seperti di Rusia, Ukraina itu. Takutan, cemas. Wah, kalau ketembak, kalau kena bom dan sebagainya. Teman-teman, bersyukurlah kita punya negeri, punya bangsa seperti ini saat ini. Nggak usah jauh-jauh di Jakarta, nggak usah jauh-jauh di UNJ, dari kampus-kampus lain. Mungkin bayarannya mahal, mungkin dosen-dosennya itu juga matre, ataupun mungkin dosen-dosennya nggak adil dan sebagainya. Meskipun ada juga di UNJ juga dosen-dosen yang tidak semuanya baik, tapi manusiawi. Kita bersyukur, kita bisa naik sepeda ataupun kos dekat, nggak jauh-jauh kuliahnya, atau kita secara online, alhamdulillah kita bisa selesai. Teman-teman, bersyukurlah kita itu selama ini dilindungi oleh Allah. Kalau kita melihat ada anak mahasiswa yang dapat kurang, nggak pernah ngerjain PR, nggak pernah ngasih tugas dan sebagainya, dilulusin bahkan nilainya tinggi. Nah, iri inilah yang juga terjadi pada si suku. Tapi Bapak posisinya itu membujuk, dia datang, dia dari itu teman-teman yang terkasih, poin yang kedua, mari seperti Bapak yang lembut, yang mau memberikan yang terbaik, baik kepada anak yang bungsu, yang menguruskan, juga kepada anak yang sulung, yang mungkin marah. Dia bersih, dia tertib, dia disiplin, namun sekali lagi ketika dia iri, lihat adiknya itu diampuni, disayang sama ayahnya, sifat ini kita enggak contoh, ya. Tapi Bapak yang mau memperhatikan kedua belah pihak, enggak berat sebelah, dia selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anak. Apa poinnya teman-teman pengurus? Saya berharap pengurus yang baru juga nggak berat sebelah, harus adil untuk melihat mahasiswa-mahasiswi yang mungkin nggak aktif, bekerja sama berkoordinasi dengan seniornya, dan ngomong juga ada pembimbing-pembimbingnya, dan saya sebagai moderator, sebagai pastor mahasiswa, silahkan, saya boleh diganggu kapanpun, jam berapapun. Saya begitu senang untuk hal-hal seperti pelayanan ke mahasiswa. Selamat bertugas teman-teman, jadilah mahasiswa-mahasiswi yang baik, jadi pengurus yang baik, seperti Bapak kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Karena mari kita siapkan untuk proses pelantikan. Silakan Regina atau panitia memulai. Teman-teman KMK Sakra Familia yang berbahagia, saya selaku pastor pembimbing KMK Sakra Familia UNJ turut bergembira atas proses pemilihan calon pengurus KMK ini. Sebelum memenuhi permintaan anggota untuk melantik kepengurusan ini, saya akan menanyakan pada orang muda ini kesediaan dan kesiapannya untuk menerima dan mengemban tugas suci ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, bersediakah saudara-saudari menerima dan mengemban tugas suci sebagai pengurus KMK Sakra Familia UNJ masa bakti 2022-2023? Ya, kami. Kami bersedia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kini ucapkanlah janji kesediaan kalian di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini di ruang Zoom ini sebagai komitmen suci untuk menjalani tugas mulia sebagai pengurus KMK. Di hadapan Allah serta seluruh umat
Kami berjanji dengan hati tulus akan menunaikan tugas pelayanan kami sebagai pengurus KMK Sakra Familia UNJ masa bakti 2022 sampai 2023 selaras dengan kemampuan dan potensi yang sudah dianugerahkan Allah pada kami. Kami akan menyediakan waktu, tenaga, dan kreativitas kami dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap program pengembangan KMK. Kami akan senantiasa mengemban dan bersinergi antar pengurus, bekerja sama dengan seluruh KMK, dosen pembimbing, dan pastor moderator PKAJ. Unit Timur dan juga seluruh anggota KMK Sakra Familia UNJ dalam upaya lebih mengembangkan organisasi kekeluargaan tercinta ini. Kiranya Allah mendampingi kami dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Umat Allah yang terkasih, teman-teman, juga seluruh mahasiswa-mahasiswi KMK UNJ, kita telah mendengar kesediaan dan komitmen para calon pengurus KMK Sakra Familia UNJ dalam tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada mereka. Maka marilah kita mohon berkat bagi mereka. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini Engkau telah memilih para orang muda ini untuk menerima tanggung jawab sebagai pengurus KMK Sakra Familia masa bakti 2022-2023. Sudilah Engkau mendengarkan dan menguatkan janji tulus yang mereka sampaikan dengan rendah hati. Buatlah mereka mampu mengembangkan segala akal budi yang sudah Engkau anugerahkan kepada mereka dalam menunaikan dan menyelesaikan panggilan ini. Beranikan mereka menghadapi dan melewati segala tantangan yang menghadap. Sejatinya Engkau sendiri yang mengurus mereka. Teguhkanlah janji mereka dan berilah roh kerendahan hati dan cinta kasih dalam melaksanakan seluruh program yang akan dicanangkan, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas pelayanan pada saatnya nanti. Amin. Siap teman-teman, sebelumnya secara simbolis, mungkin sebelum doa saya akan memerciki dengan ayat suci. Tolong yang jadi pengurus di on cam semua videonya. Sudah? Tolong para pengurus on cam dulu semuanya, biar saya bisa melihat wajah-wajahnya. Oke, sekali lagi Propisia, Allah berkatilah mereka semua yang akan mengemban tugas menjadi pengurus, ketua, wakil ketua, dan seksi yang lain. Dengan berkat-Mu Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa kami, Engkau telah mendengar dan mereka sanggup memiliki semangat pengabdian sejati dan pelayanan penuh kasih terhadap semua orang. Kita panjatkan doa-doa permohonan kami ini, silakan. Untuk Bapak, Paus, para uskup, para imam, dan para pemimpin umat, Bapak di dalam surga, semoga mereka sungguh memiliki semangat pengabdian sejati dan pelayanan penuh kasih terhadap. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk pemimpin negara dan pemimpin masyarakat, Bapa Maha Baik, tuntunlah para pemimpin negara dan masyarakat agar setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, berani, jujur, dan bijaksana. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. Untuk kepengurusan KMK yang baru, Bapa Maha Baik, curahkanlah rahmat dan roh penerang-Mu, urapilah para pengurus KMK yang baru agar dapat meneruskan peran dalam kepengurusan pada periodenya, dengan tetap berlandaskan pada semangat cinta kasih dan pelayanan yang selalu Engkau nyatakan. Biarlah mereka selalu berjalan seturut kehendak-Mu, serta dengan ikhlas mengemban tanggung jawab pada masa jabatannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Amin ya Tuhan. Untuk dosen dan mahasiswa UNJ, Bapa yang Maha Baik, bimbing dan perkenankanlah kami untuk melaksanakan pembelajaran dengan lancar, dan kobarkanlah semangat bagi para dosen serta mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang kini masih harus melakukan pembelajaran secara daring agar tetap tekun dalam menjalankan peran masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Untuk kita semua yang mengikuti perayaan Ekaristi, Bapa yang Maha Baik, kami mohon bagi kami semua yang hadir di sini dan orang yang kami sayangi, semoga turut selalu dalam kehadiran rahmat-Mu, agar diberikan kesehatan dan kesejahteraan untuk menjalani setiap kegiatan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah Doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan secara khusus pada hari Minggu Prapaskah, pekan yang keempat ini. Sebentar lagi kami akan memasuki pekan suci. Lindungilah kami juga dan juga para mahasiswa dan juga orang tua mereka yang berharap agar mereka menjadi kebanggaan, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang dapat diandalkan oleh gereja, oleh bangsa dan juga oleh keluarga mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Apakah ada lagu persembahan? Ada selingan lagu persembahan, Rom. Oke, saya mute dulu. Mau di sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan yang pencurahan Roh-Mu. Bagi kami itu dan darah putra memberkasi Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada memecahkan roti itu dan berikan kepada para muridnya seraya. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sudah berjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepada, lalu berikan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah penjahit baru dan kekal, ditumpahkan bagimu dan bagi semua demi pengampunan dosa. Lakukan ini sebagai kenangan akan dan marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenang wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami pengebelayan dalam Engkau dan berbakti daripada. Dan kami mohon sebab kami yang menerima tubuh dan darah Kristus di menjadi umat oleh Roh Kudus. Yang Tuhan yang gereja-Mu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Paus kami Ignatius, Kardinal Soekarno, serta semua rohani dan semuanya. Ingatlah secara khusus hamba-Mu para pengurus KMK UNJ yang baru. Semoga Engkau memberkati mereka dengan kuasa pelayanan, kerendahan hati, dan sungguh-sungguh bersikap adil, dan sungguh-sungguh bekerja keras melayani para mahasiswa, mahasiswi, dan umat di sekitar kampus UNJ.
Kami mohon kasih kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelai yang suci, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun dapat perkenankan bersama memuji dan memuliakan Engkau yang mengantar Yesus Kristus bersekutu terang. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia bagi muala Bapa yang Maha Kuasa. Dalam sekutu dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk firman kita dan menurut ajaranlah, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, juga memberikan damai sepanjang hidup kami. Oleh kelimpahan belas kasih, terbebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab oleh Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhatikan dosa kami, tapi perhatikan iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Nah, semoga damai Tuhan selalu bersama dan bersama. Damai Kristus semuanya. Damai Anak Kristus. domba yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari, saudara terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dosa-dosa. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya kasih. Tubuh dan darah Kristus. Mari kita silakan satu kali salam Maria untuk para pengurus KMK Sakra Familia PNJ yang baru, agar mereka pun punya semangat pelayanan seperti Bunda Maria yang siap setia. Aku ini hamba Tuhan, dan padaku perkataan itulah yang menjadi inspirasi bagi kita semua melayani satu sama lain. Mari kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang waktu kami mati. Anakku, haruslah engkau bergembira karena saudaramu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan santapan sabda dan tubuh Kristus Putra. Semoga berkat santapan ini yang Kau menumbuhkan harapan kami akan masa depan yang baru. Itu hidup abadi di rumah-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Apakah ada pengumuman Regina atau panitia? Silakan sebelum kita mohon berkat. Tidak ada, Romo. Tidak ada ya. Lagi persiap ya. Selamat ya. Pokok misalnya ingin mau misa Jumat pertama, Jum seperti ini, silakan. Hasil liturginya atau ketuanya atau wakil ketuanya bisa hubungi saya. Waktunya silakan Jumat pertama, siang atau sore atau malam atau baik pagi misalnya, asal jangan mengganggu kuliah kalian ya. Itu saja. Selamat bertugas. Wisma boleh didatangi secara offline, tetapi memang masih terbatas. Harus ada prokes satu sama lain. Silakan saja. Selamat kuliah, selamat beraktivitas dalam belajar mengajar. Terima kasih juga para dosen yang hadir, juga para alumni yang sungguh memberikan support kepada adik-adik yang
masih aktif di KMK UNJ. Mari kita mohon berkat Tuhan bersamamu dan bersama Roh. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari sudah berkasih, Eucharisti sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Selama lagu penutup mungkin di on cam sehingga saya bisa lihat wajah-wajah kalian, ya. Terima kasih. Karena kalau lagunya diputar, ya. Sungguh sangat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, selamat ya semuanya ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Wakilnya semua silakan. Ya, ini saya rekam dulu sebentar, kelihatan. Oke, silakan melanjutkan. Saya pamit pulang ya. Selesai. Romo, mungkin sebelum itu kita dokumentasi dulu kali ya Romo. Oke, boleh. Ya, Silakan. foto bareng. Nanti Oke, kirim teman-teman fotonya. humas bisa dipimpin. Ya, buka dulu kameranya. Coba saya agak ke depan ya, mungkin biar wajahnya kelihatan. Nah, ini kan kelihatan wajahnya. Para alumni ada yang datang nggak nih? Nggak ada ya? Ada Romo tadi ada dari angkatan 2015. Oke, selamat. Lumayan, ada berapa nih yang ikut ya? 30-an deh. Sudah belum difoto? Untuk teman-teman yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kecuali mami saya nggak usah on cam lah. Saya foto ya, slide pertama. 1, 2, 3. Senyum. Ya. Slide kedua, 1, 2, 3. Yes. Ya sudah, terima kasih. Oke, pamit ya. Sukses ya. Semuanya ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih, Romo. Sama-sama sehat ya kalian semua ya. Oke.